Udah mulai ya? Sobat Evolutioner, perkenalkan saya dengan Evo dari Evolusi 3D. Ada cerita bahwa perusahaan atau instansi rugi hingga eman yang dikarenakan memiliki 3D scanner yang tidak tepat untuk kebutuhannya, akhirnya terbengkalai dan tidak terpakai secara maksimal. Salah satu penyebab kerugian ini adalah kurangnya informasi dan pengetahuan jenis 3D scanner yang ada. Untuk itu, dalam video kali ini, saya akan membahas 7 teknologi 3D scanner yang ada secara general. Teknologi yang pertama, 3D scanner dengan sentuhan atau probe. Di antara semua teknologi 3D scanner dengan teknologi sentuhan menggunakan probe, pada umumnya memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi. Contoh scanner yang menggunakan teknologi ini adalah CMM ataupun 3D scanner ARM teknologi. Teknologi ini mengandalkan tingkat kepresisian dari mekanikal yang ada dalam komponennya di saat menyentuh benda tersebut, sehingga mendapatkan koordinat XYZ secara akurat. Walaupun demikian, 3D scanner ini tidak terlalu fleksibel di saat kita harus melakukan perjalanan dan persiapan, serta kalibrasinya itu memakan waktu sekali dibanding tipe lainnya. Tipe dari teknologi ini cocok untuk melakukan kegiatan 3D scanning yang tidak berpindah-pindah dan membutuhkan akurasi yang tinggi tentunya. Nggak cocok untuk melakukan reverse engineering ya, karena hasil yang didapatkan dari 3D scanning ini adalah titik-titik dari setiap sentuhannya. Jadi lebih cocok untuk kebutuhan inspeksi saja ya. Kelebihan dari teknologi ini dengan menggunakan probes, kita dapat memiliki beragam jenis ukuran dari panjang probesnya tersebut. Sehingga hal yang sulit yang didapat seperti scanner yang seperti ini ya, yang non-touch itu, kalau ada lubang di dalamnya, probesnya itu bisa dibuat panjang sehingga bisa masuk ke dalam lubangnya. Sehingga mendapat titik acuan menggunakan teknologi ini. Beberapa tipe ARM sudah digabungkan dengan teknologi laser. Jadi, pas scan bisa mendapatkan data digitalnya, sehingga bisa digunakan untuk reverse engineering. Oke, teknologi yang kedua adalah teknologi LED Structure Light. Konsep dasar dari teknologi LED yaitu menyinari suatu pola yang konstan menggunakan proyektor LED terhadap benda, dan deformasi dari polanya tersebut ditangkap oleh kameranya yang terdapat pada alat scan-nya. Tingkat akurasi dari LED structure sangatlah bervariasi dari yang mulai 5 mikron atau kita bilang 0,005 mm hingga 0,1 mm atau disebut 100 mikron. Cukup wide ya varian di situnya ya. Nah, LED structure light ada yang bersifat fix, jadi taruh di atas meja atau enggak ada tripodnya segala. Dan ada yang tipenya handheld seperti yang saya pegang seperti ini, walaupun ini bukan LED ya. Nah, ada yang tipe LED yang handheld seperti ini. Fixed scan secara umum dapat menangkap tingkat kedetailan serta akurasi yang paling tinggi dibandingkan teknologi lainnya. Sedangkan versi handheld, 3D scan dapat meningkatkan kecepatan 3D scan-nya dengan kompensasi akurasi serta tingkat kedetailan yang lebih rendah. Secara umum, teknologi LED structure light kurang mampu menangkap benda-benda mengkilat ataupun gelap. Tergantung dari proyektornya nih, sekuat apa intensitasnya, kameranya sebesar apa megapikselnya, dan software yang digunakannya itu sudah secanggih apa. Walaupun demikian, hal tersebut dapat dibantu dengan 3D scanning spray khusus seperti ISAP. Teknologi yang ketiga adalah infrared technology. 3D scanner ini memiliki proyektor infrared yang ditembakkan kepada benda dengan pola yang dihasilkan oleh infrared. Nah, ini nggak kelihatan oleh mata ya infrarednya ya, tapi kameranya khusus, dia bisa menangkap dan membaca pola dari infrarednya. Pada umumnya, scanner dengan infrared bersifat handheld mampu melakukan proses penscanan dengan sangat cepat banget. Menangkap objek berambut pun masih memungkinkan. Tapi, kalau infrared itu nangkapnya nggak detail ya, bukan per helai. Dia itu nangkap secara keseluruhan bentuk rambut atau kepalanya seperti apa. Jadi, walaupun dia dapat men-scan dengan cepat, secara umum tingkat kedetailan dan hasil scan-nya akan menurun dibandingkan dengan teknologi lainnya. Biasa teknologi 3D scan infrared digunakan untuk apa ya? Dia ini untuk kebutuhan benda-benda yang memiliki warna, ukuran besar, tapi tidak membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi, seperti pembuatan benda-benda atau gambar virtual.
Customer mayoritas hanya membutuhkan suatu bentuk yang terlihat bagus di mata, serta proporsionalnya, bukan masalah akurasinya di sini. Teknologi yang keempat, teknologi laser. Ini seperti yang saya pegang ini menggunakan teknologi laser. Teknologi ini juga menggunakan proyektor. Kali ini dari sini proyektornya keluarnya adalah laser dengan pola tertentu, dengan bentuknya ada yang cross, ada yang parallel line, ada yang single line. Scanner dengan laser memiliki kecepatan yang tinggi dengan tingkat keakurasian hingga 20 mikron atau 0,2 mm. Pada umumnya, tingkat akurasi yang diberikan oleh teknologi ini sudah lebih dari cukup untuk berbagai macam bidang industri. Kemudian dengan teknologi laser, bila memiliki benda yang mengkilat ataupun gelap, masih memungkinkan di-scan oleh teknologi ini tanpa harus menambahkan spray. Oleh karena itu, teknologi dengan laser ini sangat digemari oleh banyak manufaktur, terutama yang berhubungan dengan metal, otomotif yang mengkilat ataupun gelap. Dan juga kelebihan utama dari teknologi ini adalah portabilitas yang sangat tinggi. Bisa dilihat sangat mudah dibawa kemana-mana tanpa harus berat-berat membawain alatnya. Serta kalibrasinya juga gampang loh, cepat. Hal yang harus diketahui bahwa teknologi ini wajib menggunakan marker sebagai titik acuan untuk penggabungan hasil 3D scan-nya. Nah, tentang marker nanti dibahas di video yang berbeda ya, karena marker sendiri ada tips and triknya sendiri nih. 3D scanner dengan teknologi laser yang diutamakan itu adalah akurasi serta kecepatannya. Nah, kalau misalnya bendanya besar, ada beberapa jenis 3D scanner laser yang memiliki fungsi fotogrametri sudah built-in di dalamnya, seperti yang kita bilang di sini, FreeScan UA Pro, dia sudah ada. Dia itu cocok banget untuk benda-benda yang besar, karena dengan adanya fotogrametri, dia itu bisa men-scan dengan lebih akurat, terutama untuk benda yang besar. Nah, ini menyambung untuk ke teknologi yang kelima. Yang kelima itu adalah fotogrametri. Di teknologi sebelumnya kan tadi sempat tuh, maka saya akan bilang tentang fotogrametri untuk peningkatan akurasi laser scanner. Tidak hanya peningkatan akurasi pada scannernya itu, ada fotogrametri software. Artinya menggunakan foto-foto biasa, mau dari handphone, DSLR, dan berbagai macam. Kita bisa foto benda itu dari berbagai macam sisi, digabungkan di dalam softwarenya, dan akhirnya software itu mengenerate suatu 3D. Penggunaannya bisa berbagai macam loh. Untuk survei lapangan yang gede gitu kan. Jadi ada drone terbang menangkap foto-foto berbagai macam sisi. Nah, kemudian penangkapan ada objek-objek kita tangkap secara virtual nih. Kita nangkepin ada orang di tengah, kita foto keliling. Nah, itu juga bisa digunakan fotogrametri. Untuk dapat memproses fotogrametri dibutuhkan komputer yang cukup kuat untuk menghitung penggabungan foto ataupun ada yang mengupload foto-foto itu ke server mereka nih dari prinsipalnya. Nanti diolah di sana. Karena fotogrametri merupakan gabungan dari foto, dia itu tidak memiliki ukuran, sehingga dibutuhkan suatu alat bantu untuk menandakan skala dari benda tersebut. Seperti kita taruh penggaris, ataupun ada bar dengan ukuran yang sudah ditentukan. Keenam adalah lidar, dia itu mampu mengambil benda yang cukup luas juga. Kebanyakan orang yang tahu tentang lidar itu yang ada di satu handphone. Lidar itu adalah akronim dari Light Detection and Ranging. Ini adalah teknologi peraba optik yang menggunakan pulsa cahaya untuk mengukur jarak benda dan sekitarnya. Untuk keperluan dunia industri, ada scanner lidar profesional yang memancarkan laser ke segala penjuru, menangkap menjadi bentuk 3D dengan akurat. Teknologi ini digunakan bila Anda mayoritas menggunakan 3D scan untuk objek benda yang ukurannya masif, besar. Bisa digunakan untuk survei, scan ruangan, perencanaan dengan tingkat keakurasian yang cukup tinggi. Ada berbagai macam konfigurasi yang dapat menentukan jarak scan dari lidar profesional tersebut. Terakhir, ada teknologi yang ketujuh adalah CT scan, X-ray atau ultrasound. Bila 3D scan yang lain mendapatkan bentuk dari benda permukaannya saja, menggunakan CT scan atau X-ray kita dapat melihat 3D model dari bagian dalam bendanya. Hal yang paling umum kita ketahui adalah CT scan di rumah sakit, dia itu bisa men-scan tubuh manusia bagian dalamnya. Datanya tersebut dapat diambil dalam bentuk 3D. Nah, itulah tadi 7 teknologi dari 3D scanning. Saya harap dengan ilmu ini dapat membantu Anda dalam memilih 3D scanner dan menghindari kerugian ratusan juta hingga eman. Karena memilih 3D scanner yang kurang tepat, Anda dapat mengalami hal tersebut. Anda dapat menghubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis 3D scanner yang ada ataupun tes benda yang Anda miliki dengan 3D scanner yang kami.
kami memiliki berbagai macam ragam teknologi 3D scanner yang dapat menyesuaikan kebutuhan Anda. Evolusi 3D Engineering Solution Hub Siemens Partner spesialisasi 3D scanning, 3D design, 3D print. Apapun project engineer yang Anda berikan, kami pasti bisa. Salam kreatif, evolusi 3D. Ciao!